Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita akan melanjutkan video sebelumnya tentang jalur MRT fase 3 dari arah Tomang sampai ke arah Balaraja. Meningkatnya jumlah penumpang dari waktu ke waktu dari MRT Jakarta menunjukkan minat yang tinggi dari masyarakat untuk menggunakan moda transportasi modern. Sebelumnya peta yang ada yang beredar adalah seperti ini dari arah Balaraja menuju ke arah Tomang, dan itu masih menggunakan jalur yang ada yaitu di Daan Mogot ya, ketemunya di Grogol. Namun peta yang terakhir adalah seperti yang ada di sini. Terdapat ada dua fase ya, fase 1 dan fase 2. Fase 1 sendiri itu dibagi dalam dua stage atau dua bagian. Stage pertama ataupun tahap awal itu sekitar 24 km dari arah Tomang sampai ke arah Medan Satria. Itu lebih update lagi. Kemudian tahap kedua yaitu dari Tomang sampai ke arah Kembangan 9,2 km. Dan dana yang dipergunakan untuk membangun fase 1 tadi yang tahap pertama adalah 25 triliun dari Jepang, dan memang Jepang terus berkomitmen untuk membantu Indonesia melanjutkan pembangunan moda transportasi modern, jalur-jalurnya diperbanyak. Sedangkan untuk fase 2 yang ke arah timur itu yang dari arah Medan Satria sampai ke arah Cikarang berjarak 22,2 km, lalu 29,9 km untuk yang dari Kembangan sampai ke arah Balaraja. Nanti kita akan lihat di peta di depan. Ini adalah gambaran dari grafik ya penumpang MRT Jakarta dari waktu ke waktu sejak dibuka tahun 2019 untuk umum, kemudian terjadi pandemi, lalu menurun dan akhirnya naik kembali rata-rata di 2,5 juta per bulan ya. Nah, untuk jalur MRT Jakarta fase 3 itu ada yang underground dan juga ada yang di atas. Underground nanti akan seperti ini, memiliki terowongan, ada dua sisi terowongan yang ke arah timur maupun ke arah barat. Konstruksi dari terowongan dibuat dengan melakukan pengeboran, lalu di ujungnya tanah dikeluarkan dan dipasanglah segmen-segmen seperti ini ataupun beton-beton precast ya, sehingga membentuk lingkaran. Kemudian ada jalur MRT yang di atas ataupun elevated. Yang underground sendiri dari arah Grogol sampai ke arah Sumur Batu di Cempaka Putih. Kita akan melihat sedikit tarif dari MRT Jakarta, yaitu 4.000 awalnya, kemudian maksimal adalah 14.000 karena per kilometer naik Rp1.000. Tarif tersebut sebenarnya tarif yang sudah disubsidi. Sedangkan sebelum disubsidi tarifnya adalah Rp31.659. Kemudian di awal itu sempat ada usulan dari berbagai pihak ya, Pemprov DKI, PT MRT Jakartanya sendiri, serta usulan DTKJ. Maka akhirnya muncullah tarif 4.000 tadi, kemudian maksimal 14.000. Dengan begitu MRT disubsidi oleh Pemprov DKI. Kemudian selain MRT juga Transjakarta ya. Jadi total subsidi yang sempat dikeluarkan adalah 4,3 triliun. Lalu pertanyaannya, apakah KRL juga disubsidi? Iya, jawabannya adalah disubsidi. Jadi KRL sendiri kalau tanpa subsidi itu tarifnya adalah di Rp10.000 sampai Rp15.000. Jadi yang kita ketahui saat ini tarif KRL masih di Rp3.000, kemudian itu berlaku untuk 25 km pertama. Dan 10 km berikutnya itu adalah Rp1.000 ya. Jadi ada rencana untuk menaikkan tarif KRL sendiri ke Rp5.000, kemudian ada tarif tambahannya. Bahkan ada juga wacana untuk memisahkan para pengguna KRL ya berdasarkan data-data yang ada. Nanti yang punya ekonomi yang lebih mampu akan membayar lebih banyak.
Di awal sekali MRT fase 3 sebenarnya sempat ada dana yang akan dikucurkan oleh pemerintah Inggris ya. Waktu itu pada saat Pak Gubernur ya Jakarta, Pak Anies Baswedan mengunjungi Inggris, kemudian Inggris komitmen untuk membangun. Namun saat ini yang terakhir yang kita dengar yang paling fix itu adalah JICA atau Japan International Cooperation Agency sebagai lembaga pendanaan dari Jepang mengucurkan 25 triliun untuk Tomang sampai ke Medan Satria. Lebih detailnya kita langsung ke peta untuk melihat jalur-jalur MRT Jakarta fase 3 dari arah Cikarang sampai ke arah Balaraja. Untuk jalur Cikarang sampai ke arah Tomang ataupun sampai ke arah Arjuna Selatan kita sudah sempat bahas di video sebelumnya. Kemudian yang merah-merah ini adalah sambungan dari arah Tomang ke arah Balaraja. Walaupun juga kita sempat dengarkan ya masukan-masukan dari sahabat Onroad Indonesia dan netizen lainnya agar MRT Jakarta diteruskan sampai ke arah Merak. Hanya saja kalau kita perhatikan memang ini disesuaikan dengan kepadatan penduduk dan kemampuan anggaran dari pemerintah daerah ya. Sedangkan yang Cikarang juga kita dengar untuk dilanjutkan sampai ke arah Karawang ya. Nah, Jakarta sendiri sebenarnya sudah dilingkari oleh tol ya, baik tol dalam kota yang awal sekali, kemudian ada tol Jor 1, Jakarta Outer Ring Road 1 dan Jor 2, Jakarta Outer Ring Road 2. Kemudian untuk yang Cikarang ya, kalau kita perhatikan yang kuning-kuning ya di bahasan kita sebelumnya itu ada tanda-tanda di jalurnya dan kita bisa lihat di Google Map. Sedangkan yang ke arah barat itu memang tidak ada tanda-tanda. Jadi kalau ada teman-teman ataupun sahabat-sahabat semua ya para netizen yang melihat seperti model tanda-tanda yang ada di sisi timur, benchmarkingnya boleh berbagi informasi sehingga kita bisa lihat dan melakukan tracking terhadap lokasi-lokasi tersebut. Atau bisa juga dibuatkan tanda di Google Map. Ke arah barat lagi itu ke arah Merak ya. Kalau memang ini nantinya ke depan sekali akan dikembangkan, maka dari Lampung pada saat menyeberang ke Merak bisa naik MRT langsung ke Jakarta. Namun tentu harus ada studi kelayakan. Yang kuning ini adalah jalur MRT Jakarta yang sudah selesai dari arah Lebak Bulus sampai ke arah Bundaran HI, kemudian dilanjutkan ke arah Tamrin. Disinilah titik temu antara koridor barat timur dan juga koridor utara selatan. Jadi terdapat dua terowongan di bagian bawah yaitu koridor barat timur, kemudian di atasnya ada dua terowongan kereta MRT Jakarta untuk koridor utara selatan. Kurang lebih seperti ini. Stasiun Tamrin memiliki panjang 400 meter ya dan 10 entrance. Di dalamnya juga terdapat area-area komersil, tentunya ini akan menjadi fasilitas bagi masyarakat pengguna MRT untuk misalnya membeli makanan, minuman, serta kebutuhan lainnya. Nah, ini ada jalur hijau, ini masih dikerjakan dari arah Bundaran HI sampai ke arah kota. Kemudian dilanjutkan ke arah Ancol Barat dan di ujung nih ada deponya. Hanya saja yang ke arah Ancol Barat dari arah kota itu akan menggunakan jalur atas atau elevated. Hal ini karena sisi ujung utara ya mungkin sudah dekat ke laut, tentu akan lebih banyak air laut yang masuk ke dalam tanah. Ini adalah JIS. Nah, JIS sendiri nanti bukan terhubung dengan MRT Jakarta, tapi dengan LRT Jakarta, ya, yang sudah kita bahas juga sebelumnya. Baik, kita lanjutkan untuk jalur MRT Jakarta, mulai dari arah Tomang, Arjuna Selatan. Di sini akan ketemu dengan lokasi stasiun MRT Tanjung Duren. Ini adalah kawasan yang cukup padat juga. Di Jakarta Barat ya, kalau kita lihat di sini rumah penduduk, ke arah selatan ini akan ketemu dengan universitas ya, BINUS, kemudian ke arah utara ada mall, kemudian ada Greenfield ya.
cukup banyak, cukup padat, tentunya akan mempermudah warga untuk bisa mobilitas menggunakan moda transportasi angkutan massal. Nah, di sini banyak terminal-terminal kecil ya, ataupun titik-titik pemberhentian yang kecil. Ini adalah mungkin Jaklingko. Lalu ada kebun jeruk ya, kebun jeruk sendiri di sini juga ramai perumahannya. Berikutnya ada stasiun MRT teknologi. Nah, ini yang kita belum tahu nih, mungkin sahabat yang sekitar sini nama stasiunnya teknologi, apakah ada kaitan di sana. Sedangkan yang di sekitar Puri ini nama stasiunnya Batu Mulia. Walaupun sebenarnya lokasi Batu Mulia kan di seberang Puri ya, di sisi selatan dari jalan tol Jakarta Merak. Kemudian setelah ketemu dengan Simpang Susun Jor 1, ada stasiun Kembangan ya, di bawah di selatannya banyak sekali perumahan. Lalu dilanjutkan stasiun Karangtengah, di sini berada di sekitar area Simpang Susun. Kembali lagi ini hanya perkiraan yang kita sesuaikan dengan peta yang disediakan oleh MRT Jakarta, namun belum begitu detail. Jadi perkiraan lokasi hanya berdasarkan jalan-jalan yang ada ya, lengkapnya ada di media sosialnya MRT Jakarta. Stasiun berikutnya adalah stasiun Hasyim Asyari, yaitu sudah sampai ke mulai ke arah Tangerang, dan di sini ada Kunciran ya. Kunciran sendiri itu berada di dekat Simpang Susun Jor 2 dengan Jakarta Merak. Habis dari Kunciran itu akan ada stasiun Pananggungan ya, Panunggangan ya kalau tidak salah. Di sini adalah area ke arah Alam Sutra ya. Ini sudah mulai masuk Alam Sutra, ada IKEA di sini, tempat komersial, area-area komersial dan juga area perumahan-perumahan penduduk yang cukup padat. Lalu di titik temu dengan Jalan MH Tamrin ya di Tangerang, di sini ada stasiun MRT Kebon Nanas dan melintasi Sungai Cisadane. Lalu stasiun berikutnya adalah Kelapa II. Ini sudah hampir sampai di Mall Super Mall Karawaci, yang juga ada stasiun satu lagi di sekitar sana. Jadi ada 2 stasiun nih di sekitar Karawaci. Ada stasiun Danau Ranau. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan di peta, komplek perumahan di sini memang bernama Danau-Danau ya. Mungkin ada sahabat-sahabat kami yang juga tinggal di sekitar area ini. Ini ada stop-stop kendaraan atau halte-halte mungkin, atau bus stop. Jadi saat ini masyarakat menggunakan moda transportasi angkutan kota ya. Kemudian berikutnya ada stasiun Bencongan. Nah, kalau kita perhatikan area ini banyak sekali gudang-gudang, mungkin juga kawasan industri ringan. Jadi pas lokasinya untuk penumpang-penumpang ya, termasuk stasiun MRT Kadu yang akan ke tempat kerja ya, pabrik ataupun area komersial lainnya dari area-area perumahan yang ada. Nah, ini sudah sampai di Bitung ya, stasiun MRT-nya namanya Kadu. Kita tidak tahu kenapa tidak pakai Bitung, apakah Bitung itu terlalu luas mungkin ya. Jadi ini nampaknya nama kelurahan saja yang diambil, Bitung Kadu ya, seperti itu. Berada di sekitar area pintu tol Bitung. Kemudian diteruskan lagi ke arah barat, di sini ada stasiun MRT Bunder. Ini juga nama lokasi yang ada di sini ya, di daerah Kabupaten Tangerang. Ini sudah masuk tentunya Banten ya, Provinsi Banten. Lalu ada stasiun MRT otonom. Ini nama jalan yang ada di sekitar Cikupa. Setelahnya ada Pasir Gadung. Di sini juga masuk area-area industri, kemudian juga mungkin ada pergudangan, lalu ada banyak komplek perumahan ke arah ujung ya. Ini kita sudah mau hampir sampai ke Balaraja, ada stasiun MRT Cibadak di dekat pintu tol. Nah, dari situ ya ini akan menuju ke utara dan sampailah di sekitar area Kecamatan Balaraja ya. Kalau kita perhatikan di sini ada lepas dari kali sedikit ya, kita belum tahu posisi detailnya, nanti kita akan pantau bersama karena nanti di groundbreaking di bulan
Agustus. Nah, ini adalah lokasi di Balarajanya, ya. Seperti ini. Jadi dari arah sana, dari arah timur, ini ke arah baratnya. Kita maju ke depan. Kita akan sampai di depan kantor Kecamatan Balaraja dan masuk ke dalam pemerintahan Kabupaten Tangerang. Yang di sini mungkin nantinya agak lebih ke arah barat sedikit ya, mungkin ya ke Man Tangerang ataupun ke Balaraja Square. Secara keseluruhan yang kita perhatikan di sini adalah jalur MRT Jakarta dari arah Tomang sampai ke arah Balaraja menggunakan 99% mungkin ya adalah jalur tol. Ya, kemudian ada sedikit jalur di ujung yang menuju ke arah Kecamatan Balaraja. Tadinya jalur awal yang kita lihat adalah lewat Daan Mogot, kemudian lewat Pesing, dan ada area Kembangan. Di ujung akan ketemu Kalideres ya, Kalideres mungkin terus lagi ke arah Balaraja. Hanya saja setelah Kalideres di situ akan, kalau diluruskan itu akan banyak sekali rumah-rumah penduduk ya, dan juga pembebasan lahan yang mungkin membutuhkan waktu lebih lama. Jalur MRT Jakarta fase 3 ini benar-benar akan menjadi pelengkap dari jalur transportasi massal ke arah Tangerang ya. Dan biasanya masyarakat para pengguna KRL naik dari stasiun Duri ke arah Tangerang, dan memang Tangerang sendiri adalah stasiun paling akhir dari KRL ya ke arah barat, sehingga tidak ada lagi jalur kereta sesudahnya yang dapat dipergunakan oleh masyarakat. Kurang lebih posisi stasiun berada di belakang kita, kemudian ke sana itu ke arah selatan dan ke arah timur barusan saja, serta ke arah stasiun seperti ini ada 3 trek kereta ya. Nanti kita akan lihat trek kereta yang ada di Rangkas Bitung. Ada hal yang menarik di sana karena jalurnya akan cuman 1 sampai ke Merak. Baik, jadi ini adalah titik paling ujung dari KRL dari arah Duri menuju ke Jakarta Barat sementara ini. Oleh itu memang masyarakat Tangerang, baik Tangerang Kota, Kabupaten Tangerang membutuhkan moda transportasi massal lainnya untuk dapat menuju ke kota Jakarta. Kita akan lihat di sisi selatan, di sini jalur kereta KRL itu dari arah Tanah Abang ya, dengan tujuan ke Rangkas Bitung selain ke Serpong. Dan ini menjadi pilihan masyarakat ya yang bisa dipergunakan dari pusat kota Jakarta ke arah Tangerang Selatan ataupun ke arah Tangerang, Kabupaten Tangerang lainnya. Setelah dari Tanah Abang akan ketemu stasiun Palmerah ya, Kebayoran, lalu diteruskan lagi ke arah Pondok Ranji ya. Di sini bersisian dengan jalan tol ke arah Serpong. Nah ini dari Pondok Ranji sendiri akan berlanjut ke arah Jurang Mangu yang ada di Pondok Aren, dan stasiun Jurang Mangu ini terintegrasi dengan Bintaro Exchange. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, sudah ada jalur bawah tanah atau underground ya menuju ke Jurang Mangu. Nah, dari Jurang Mangu itu kalau kita teruskan akan menuju ke Rawabuntu. Di sana ada stasiun Serpong ya. Di sini juga cukup ramai para penumpang keretanya, baik yang dari Puspitek ataupun yang dari Serpong Raya atau dari area-area yang ada di sekitarnya. Dilanjutkan ke arah Cisauk, Parung Panjang. Di sini juga ramai ya, dan moda transportasi massalnya hanya kereta yang ini.
Yang pernah kita kunjungi waktu itu adalah jalan yang ada di Parung Panjang ini banyak yang rusak ya, dikarenakan dipergunakan oleh truk-truk dengan muatan yang sangat besar, sangat berat, dan melewati area tersebut sehingga beberapa bagian jalan ada yang benar-benar lubangnya cukup besar ya. Mudah-mudahan itu dapat diperbaiki. Lalu ke arah barat lagi ada stasiun Tenjo. Biasanya yang ada di Tanah Abang itu ada iklan-iklan rumah-rumah yang ada di sekitar Tenjo ini. Ada pembangunan rumah juga kalau kita lihat di bagian bawah. Serta ada berikutnya adalah Maja. Ke arah barat lagi ini akan menuju ke Rangkas Bitung, dan sebenarnya juga cukup ramai ya para penumpang KRL sampai ke Rangkas Bitung yang pernah kita naiki dan kita coba sebelumnya. Nah, mungkin ke Rangkas Bitung sudah 3.000 ya, karena kilometernya sudah jauh dan lebih. Jadi memang KRL sendiri per orangnya masih disubsidi oleh pemerintah di kurang lebih 10.000 sampai 15.000 rupiah. Berarti tarif KRL-nya adalah di 13.000 sampai 18.000. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini tadi sempat ada wacana untuk memisahkan penumpang KRL yang mampu dan yang kurang mampu ya. Maksudnya yang lebih ekonominya lebih baik ya. Misalnya kalau di sini berdasi dalam hal ini kalau dari ilustrasinya pemerintah. Nah, cuman pelaksanaannya yang mungkin agak rumit ke depan, jadi belum diberlakukan. Subsidi KRL sendiri pada tahun 2021 itu adalah 2,14 triliun. Tadi Transjakarta dan MRT di 4,3 triliun. Baik, kita akan lanjutkan dari Rangkas Bitung ya, ini titik terakhir dari para penumpang Tanah Abang biasanya ya, selain tadi stasiun-stasiun yang ada di sebelum Rangkas Bitung. Jalur kereta itu akan menuju ke utara ya, berbelok di sini akan terus ke arah Merak. Nah, ini ada hal yang menarik dari selepas Rangkas Bitung dan berbelok di sini jalur ataupun treknya masih ada 2. Namun pada saat menuju ke arah Merak di sini jalurnya bergabung menjadi 1. Ini berarti kereta yang melewati area ini akan bergantian satu sama lain dari 2 arah yang berbeda. Nah, kemarin juga yang ada sempat ya kecelakaan yang ada di sekitar dari arah Bandung sampai ke arah Garut. Di situ juga ada jalur yang 1 trek saja. Nih kita lihat jalurnya ya di sini. 1 ya, ini ada stasiun Cikesal. Bagaimanakah model 1 jalurnya? Ya berarti hanya ada 1 rel. Dan ini memang harus kuat komunikasinya antara stasiun-stasiun. Jadi keretanya akan berjalan setelah benar-benar mendapatkan sinyal ataupun arahan dari petugas stasiun untuk bisa berjalan. Di sini pelintasannya sebidang dan tidak ada palang ya, ada palang. Biasanya ada yang tidak ada palangnya dan itu juga cukup berbahaya. Baik, kita akan menuju terus ke utara ya. Sampai di kota Serang ya, bahkan sampai di kota Serang itu juga sama 1 jalur ataupun 1 rel ya, 1 trek lebih tepatnya, relnya ada 2. Nah, dari Serang itu akan ke arah utara lurus ya, di sini ke arah Karangantu. Ini relnya. Ini lurusannya itu akan menyeberang tol Jakarta Merak ya ke arah Masjid Agung Banten ya, ke arah Karangantu. Ini stasiun berikutnya. Ini hanya penelusuran kita ya sebagai gambaran bahwasannya untuk menuju ke Merak itu tidak full 2 trek, tapi sampai ke Rangkas Bitung memang sudah 2 trek.
Bisa dibayangkan kalau misalnya Rangkas Bitung 1 trek ya, dan itu penumpangnya juga sudah cukup banyak dari Rangkas Bitung ke arah Tanah Abang. Lalu sampai ke arah Cilegon juga sama, di sini berada di tengah kota Cilegon. Ya, kita akan lihat sedikit. Mirip dengan yang sebelumnya, di sini ada palang pintu 2 sisi, namun memang jalannya juga agak sempit ya, dikarenakan ini bukan kota besar. Lalu juga ada rel keretanya satu saja. Nah, dari Cilegon kita akan teruskan. Ini rel keretanya akan ke arah pinggir laut ya, ada stasiun Krenceng. Lalu masuk, mungkin di sini kita lihat banyak kawasan-kawasan industri Cilegon. Nah, yang di atas itu ya, yang ini nih. Para penumpang yang dari arah Cilegon ataupun dari arah kawasan industri mungkin tidak banyak, dan keretanya saya juga belum tahu apakah ada keretanya yang dari Merak. Harusnya ada ya, namun mungkin schedule-nya tentu tidak sebanyak yang Rangkas Bitung. Dan keretanya, apakah ada kereta penumpang atau hanya kereta barang? Mungkin sahabat-sahabat yang dari Merak, yang dari Banten atau Kabupaten Tangerang bisa berbagi informasi. Ini jalur keretanya ke arah utara. Ya, tadi ke arah lurus barat itu ke arah kawasan industri. Kawasan industri Cilegon ya, Krakatau Steel. Ini juga berada di antara kawasan-kawasan industri, lalu lewat di pinggir laut, banyak tangki-tangki kita lihat di sini. Tangki-tangki Pertamina, tangki-tangki yang lain mungkin juga ya. Dan berdampingan kembali dengan jalan nasional, jalan yang biasa dipakai untuk dahulu ya, untuk kendaraan-kendaraan bis lintas Sumatera, lintas Jawa, truk-truk dan lainnya. Saat ini sudah banyak yang menggunakan langsung tol. Ini rel keretanya berada di sisi atas ya. Kita akan lihat terus ke ujung, di manakah stasiun paling akhir dari lintas Rangkas Bitung Merak ataupun lintas Tanah Abang Merak. Nah, di sini bertemu dengan jalan yang ke arah tol dan juga pelabuhan ataupun dermaga eksekutif penyeberangan Merak Bakauheni. Ini dermaga eksekutifnya, dan di sini ada rel keretanya. Sudah 2 trek ya di sini kalau kita lihat. Nah, masuk ke area pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni, stasiun paling akhir adalah stasiun Merak. Ini yang tadi harapan dari sahabat-sahabat dan juga netizen ya, kalau bisa sampai di Merak. Jadi pada saat nyebrang dari Lampung, naik MRT sampai di Jakarta dengan cepat. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.